back to my channel. Di video kali ini aku akan kasih ke kalian produk apa aja yang menurutku terbaik di tahun 2021 ini. Produknya semuanya udah aku masukin ke dalam box dan aku akan kasih tahu satu persatu pastinya sekalian reviewnya. Untuk kalian yang pengen tahu produk apa aja yang akan aku rekomendasiin dan yang terbaik menurutku di tahun ini, just keep on watching. Oke, di video-video sebelumnya aku biasanya selalu rekomendasiin primer di awal video, tapi kali ini enggak karena jujur di tahun ini aku cuma pakai sekali atau 2 kali primer aja. Aku sekarang lebih sering pakai base tuh cuma sunscreen karena menurutku sunscreen yang aku pakai, yang biasanya aku kasih tahu juga di Instagram, itu udah bagus banget untuk jadi base makeup. So ya, jadi nggak ada rekomendasi primer. Jadi yang pertama pengen aku rekomendasiin adalah foundation. Ini adalah foundation terbaik di tahun 2021 karena semenjak aku pakai ini, aku hampir lupa aku punya foundation lain. Ini bener-bener aku pakai untuk semua kerjaan aku rata-rata, kayak buat photoshoot di luar atau bikin video, atau aku pengen makeup daily yang pengennya tahan lama seharian gitu istilahnya ya, dan masih bagus di foto. Aku pakai You Nutriwear Plus Velvet Liquid Foundation. Yang aku suka adalah coveragenya medium to full, tapi nggak berat sama sekali di muka. Jadinya bekas-bekas jerawat aku tuh semuanya udah langsung ketutupan kalau pakai foundation ini. Tanpa pakai concealer pun udah bagus sebagai base-nya. Selain coveragenya yang mantul, dia juga bikin wajah aku tuh langsung kelihatan flawless. Entah di kamera kayak pakai filter gitu, aku ngaca pun kelihatannya bagus. Jadi aku ngerasain cantik setiap hari kalau pakai ini. Ini aku pakai dari pagi sampai mau maghrib pun. Oil controlnya bagus banget, makeupnya tuh masih bagus banget, kayak makin nyatu ke kulit lah istilahnya, makin nempel gitu walaupun aku pakai masker dan panas-panasan. Jujur ini wajib banget dibeli sih setelah kalian nonton video ini karena memang sebagus itu. Untuk Nutriwear Plus sebenarnya dia ngeluarin powder juga, mungkin buat kalian yang pengen beli sepaket bisa beli keduanya. Untuk kamu yang pengen hari-harian tuh lebih simple produknya, aku pastinya akan rekomendasiin cushion dong. Di tahun ini menurutku cushion terbaik jatuh kepada Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion. Aku di tahun-tahun sebelumnya suka kan pakai yang demi matte, tapi semenjak keluar yang ini aku udah langsung cintanya sama cushion Makeover yang ini. Nih liat deh, aku make sampai kayak udah aku cuci berkali-kali si sponsnya gara-gara aku suka banget. Finishnya memang gak matte, tapi itu gak menjadi gimana-gimana buat aku karena kan aku selalu ngeset makeup aku pakai powder kan. Selain itu coveragenya tuh medium to full, terus gampang banget di blendnya, gak berat sama sekali dan masih ada glownya. Walaupun dia tagline-nya kayak bener-bener yang buat kulit orang kering gitu ya, tapi di kulitku yang oily dia sih nggak terlalu berminyak banget sih kalau aku pakai seharian. Selanjutnya aku akan bahas concealer. Di sini aku punya 3 concealer terbaik. Pertama yang aku suka banget adalah concealernya Kosas. Ini aku baru pakai beberapa bulan tapi kayak udah tinggal setengah saking aku sering dan sukanya pakai ini. Dia itu teksturnya creamy, hasilnya tuh semi matte dan coveragenya itu medium to full. Kalau misalkan kalian pengen yang benar-benar full banget, kamu pakai ini dan biarin agak ngeset dulu di muka kamu baru kamu blend. Kekurangannya cuman di harga dan mesennya itu mesti PO karena nggak ada di sini. Tapi tenang aja, ada dupe-nya versi lokal, yaitu Realist Lightweight Concealer dari Rose All Day. Ini jujur mirip banget dari aplikatornya, agak mirip dari teksturnya, semuanya finishnya, tapi bedanya kalau yang ini di bagian bawah mata tuh kadang-kadang agak sedikit creasing. Kalau misalkan Kosas ini benar-benar versi yang lebih perfectnya. Tapi kalau misalkan kalian males beli yang harganya mahal terus pengennya yang lokal aja dan gampang dicari, Rose All Day menurutku udah bagus banget. Ini aku rekomendasiin ke temenku dan temenku juga suka banget pakai ini. Tapi untuk kamu yang nggak terlalu suka creamy concealer, kamu bisa pilih dari SK. Dia tuh bukan model creamy hydrating kayak Kosas dan Rose All Day tadi. Ini hasilnya benar-benar yang matte, jadi cocok buat kalian yang punya kulit super oily. Untuk base makeup juga oke. Karena pilihan warnanya juga banyak banget. Ada yang buat korektor juga. Aplikatornya juga aku suka banget, kayak besar dan kayak langsung ngambil banyak produk gitu buat kita tap-tap ke wajah. Terus lanjut ke powder. Pertama aku akan ngebahas powder yang paling aku cinta banget. Ini dari Kosas, namanya Cloud Set. Karena hasilnya tuh bener-bener yang halus banget kayak awan. Dia tuh tipenya yang baked powder gini ya. Makeup aku kalau di set pakai powdernya Kosas udah langsung auto flawless, kayak base-nya tuh udah pakai primer gitu loh. Kayak bener-bener halus
bagus banget, kayak pakai filter, bagus banget ini. Dan ada coveragenya juga. Tapi sayangnya ini memang agak susah dicari karena mesti PO, dan warnanya itu nggak terlalu banyak pilihan warnanya. Bener hasilnya tuh mirip kayak Charlotte Tilbury, tapi menurutku ini lebih enaknya karena dia isinya lebih banyak dan finishnya itu masih kayak ada glow-nya. Powder kedua yang sering banget aku pakai adalah dari MAC. Ini sebenarnya powder udah ada dari lama banget ya, tapi entah kenapa di tahun ini aku sering banget pakai, kayak aku lagi suka-sukanya lagi. Walaupun ini udah ada dari zaman dulu istilahnya ya, dari zaman aku baru belajar makeup pun 2014 aku udah punya gitu, tapi ini yang baru, bukan tahun 2014. Udah expired dong say. Ini MAC Studio Fix Plus Powder Foundation. Dia tuh coveragenya bagus banget. Biasanya aku kalau pakai ini selalu pakai sponge, tapi kalau misalkan aku lagi pakai base makeup yang kayak foundation ataupun cushion, aku nggak pernah pakai ini karena biasanya jadi kayak dempul banget, kayak orang mau kondangan gitu. Jadi ini aku pakai bener-bener pas aku lagi nggak pakai base makeup sama sekali. Terus finishnya juga matte, tahan minyak seharian. Teksturnya dia agak bateri ya, makanya dia coveragenya tuh bagus banget. Sebenarnya kalau kalian pengen beli produk lokal, dia agak mirip sama powdernya Makeover, tapi kalau mau disandingin menurutku tetap bagusan MAC Studio Fix ini. Buat yang pengen coba produknya MAC, mungkin bisa dimulai dari powder ini aja dulu untuk kayak awal-awal nyoba. Pasti kalian bakal ketagihan buat beli lagi. Lanjut ke alis. Ini sesuai dengan step aku biasa makeup aja ya, aku jelasinnya. Untuk alis aku punya 2 produk yang aku cinta-cintanya banget di tahun ini, karena aku tuh sempat ya di pertengahan tahun kayak krisis gitu loh. Aku tuh nggak tahu aku suka pensil alis yang kayak gimana, karena menurutku semuanya kayak ya udah sama aja gitu loh, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi 2 produk ini yang paling aku cinta banget, jujur kayak aku menemukan bener, kayaknya tahun ini aku cintanya sama 2 produk ini deh. Pertama aku punya dari Insta Perfect. Ini Brow Flash 3-in-1 Brow Perfector. Dia modelnya pipi gitu. Aku suka banget pensil alis yang bentuknya pipi seperti ini, karena aku kan kalau ngegambar alis tuh bener-bener digambar ya, bukan yang kayak bikin guratan-guratan gitu. Dan dia nggak terlalu waxy, kayak lebih ke powdery. Pigmentasinya tuh bagus banget pas kita apply ke alis. Dan di bagian tengahnya dia tuh kayak ada semacam powder yang bisa kita pakai untuk ngisi bagian depan alis. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan alis yang bener-bener natural, tinggal pakai aja si powdernya, terus kamu blend pakai spoolie brushnya. Tapi ini spoolie brushnya bukan tipe yang aku suka banget sih. Dia sebenarnya ada 2 warna, tapi yang paling bagus menurutku yang nomor 02 ini kayak cakep banget. Edge-nya tuh di tengah-tengah, brown-nya juga nggak terlalu merah, jadi bagus banget sih. Lanjut ke pensil alis yang kedua, ini dari Apiu H Brow Pencil. Kalau ini shape-nya tuh nggak pipi, dia shape-nya tuh kayak agak teardrop gitu. Aku jujur sih kurang suka, karena kalau aku pakai ini jadinya tuh kayak nggak terlalu rapi alisnya. Mungkin buat kalian suka alis natural, kalian sih bakalan suka. Tapi yang aku suka adalah warnanya. Aku jarang banget nemuin pensil alis yang warnanya tuh bagus gitu ya. Formulanya tuh lebih ke waxy. Jadi kalau misalkan kamu apply di alisnya tuh bakalan stay nempel aja gitu. Nggak perlu di set lagi sebenarnya kalau pakai ini. Masih di bagian alis, aku juga suka sama produknya Apiu. Ini namanya Skinny Brow Cara, dan seperti namanya, aplikatornya tuh bener-bener kecil banget. Tapi ini bukan model brow cara yang bisa ngeset bikin alis kita jadi cuman diri doang gitu ya. Ini bagus di warnanya. Kayak dia tuh ngasih warna ke bulu alis kita tuh bagus. Kalau misalkan kamu warna rambutnya mirip-mirip kayak warna rambut aku, kamu pasti bakalan suka daily pakai si brow cara ini, karena memang warnanya tuh bagus banget buat ngisi alis, kayak natural dan cocok gitu dengan warna rambutnya. Tapi aku punya brow cara yang menurutku formulanya tuh bagus banget. Ini dari produknya Jackwell. Aku jujur malah jarang pakai si pensil alisnya. Aku cuma pakai si brow caranya aja yang ada di dalamnya. Semoga next time Jackwell bisa ngeluarin brow caranya sendiri ya, karena aku suka banget. Di dalam brow caranya tuh ada fibernya, jadi pas kita pakai untuk ngeset alis, bulu-bulu alis kita tuh jadi kelihatan lebih panjang dan lebih bervolume. Ini bagus banget. Terus sekarang lanjut ke eyeshadow. Jujur aku cuma bisa rekomendasiin ketiga produk ini, karena walaupun aku punya eyeshadow yang high end, ada yang menurutku tuh kurang worth it aja gitu untuk direkomendasiin. Jadi aku cuma mau rekomendasiin ini aja. 2 paletnya dari SK. Pertama pengen aku bahas yang Midnight Affair. Ini collabnya SK sama Kak Paola. Warnanya emang kayak yang ini emang bisa dipakai buat harian ya, tapi ini bisa banget. Finishnya macem-macem, ada matte, ada satin, ada glitter, ada duochrome, terus ada yang press glitter juga. Satu palette tuh kamu udah nggak perlu beli produk lainnya gitu loh, kayak semuanya ada di sini. Dan ini compact, jadi kayak bisa dibawa kemana-mana. Menurutku ini adalah palette yang kayak
udah mencakup semuanya, ngerti gak sih? Palet kedua yang sering banget aku pakai dan menurutku formulanya juga sama bagusnya adalah SK yang collab sama Darbot. Di dalamnya finishnya tuh ada matte, satin, dan glitter. Ini juga palette yang kamu bisa pakai untuk daily ataupun pengen makeup yang bold. Yang untuk daily banget, menurutku pas aku pertama kali pakai tuh aku langsung ngerasa wow, keren banget. Adalah produknya Something. Ini adalah Something Surreal Star Loose Pigment. Jujur ini baru banget kan di akhir tahun, tapi aku bisa bilang kalau aku nemuin produk ini di awal tahun, aku bakalan pakai ini bener-bener kayak setiap event gitulah ya istilahnya. Sebenarnya dia ngeluarin banyak warna, tapi aku pilih yang lilac ini karena menurutku cakep banget. Kamu tinggal pakai sedikit aja, terus langsung kamu tap-tap ke muka, udah langsung kayak boom, cakep banget. Lanjut ke maskara. Di tahun ini aku punya 2 maskara yang aku pas pertama kali make tuh langsung kayak enggak, ini maskara yang bakalan gue cinta banget sih. Pertama dari Rose All Day. Sumpah ya, Rose All Day tahun ini tuh ngebuat produk banyak banget yang bagus. Ini kayak kamu sekali pakai kayak nggak akan pindah ke lain hati deh. Maskaranya bikin bulu mata lentik selentik-lentiknya, tebel setebel-tebelnya. Dan kalau misalkan kamu udah nge-curly dengan benar, dia tuh bakal nge-hold si curlyan kamu. Aku pakai lari, keringetan, aku pakai sehari-hari, dia nggak turun ke bawah sama sekali. Gue sampai kayak, duh nih maskara terbuat dari apa sih? Gue sampai bingung sendiri, gara-gara saking dia tuh nggak turun-turun ke bawah mata gue gitu. Aneh banget. Warnanya juga super duper black, jadi kayak bikin bulu mata kamu tuh kelihatannya udah langsung tebel gitu. Nah yang kedua, aku suka banget sama maskaranya Maybelline. Ini Maybelline Sky High Mascara. Sebenarnya kalau boleh jujur, ini hampir-hampir mirip sama Rose All Day. Tapi kalau mau dibandingin bagusan Rose All Day atau ini, karena aku lebih suka yang lebih tebal dan melentikan, aku bakal pilih Rose All Day. Tapi karena aku juga suka kadang-kadang daily tuh nggak mau yang terlalu show istilahnya ya. Aku pengen yang lentik, tapi kelihatannya tuh bulu matanya memang dari sananya udah natural tebal gitu. Aku akan pakai ini. Hasilnya tebel, lentik, dan gak kelampi sama sekali. Selanjut ke blush. Ini adalah blush yang aku pakai bener-bener setahunan ini. Aku sendiri sampai bosen bikin story pakai blush ini. Ini bisa bikin makeup yang natural, mau pakai makeup yang kayak fresh banget atau bener-bener pinkish makeup juga bisa. Ini aku pakai dari iMimi. Aku nggak tahu bacanya apa sebenarnya, iMim or iMimi. Please komen aja di bawah buat yang tahu. Ini yang Afternoon Tea Palette. Di dalamnya ada 3 warna, tapi aku mostly paling sering pakai yang peach dan yang ini kayak aku campur gitulah. Tapi kalau pengen yang benar-benar natural banget kayak cuma plain nge-blush, aku pakai yang bagian tengah. Tapi ini jarang banget. Jujur nih palette sampai kayak aduh, udah kasihan banget ngelihatnya karena saking sering pakainya. Teksturnya tuh powdery yang halus gitu. Jadi bisa bikin hasil blush yang benar-benar natural, tapi mau yang juga bisa, gampang di blendnya, dan pas di apply tuh dia bisa di build gitu, nggak yang langsung tiba-tiba pas dipakai tuh kita kaget ngeliat warnanya. Dan menurutku untuk harganya sih pas banget, kayak kalian ngeluarin harga segitu tuh untuk dapat 3 warna seperti ini, dan lumayan compact kalau kita mau bawa traveling juga nggak apa-apa. Lanjut untuk contour, aku paling tersering pakai produknya Fenty. Ini sebenarnya adalah Fenty yang gratisan bundle gitu. Aku nggak tahu dia ada yang full size atau enggak, tapi yang jelas aku pakai ini, tapi kayak nggak habis-habis tuh. Cuma tulisan si Fenty Beauty-nya doang aja hilang. Mungkin karena aku cuma pakai contour di bagian hidung ya. Aku jarang pakai contour di sini karena kayak mukaku jadi terlalu kempot gitu kalau aku pakainya di pipi. Ini warnanya cakep banget buat kontur hidung karena hidungnya jadi kelihatan natural. Ini aku pakai di video aku kali ini. Lihat ya, tuh. Kayak ya udah, memang hidung aku tuh mancung dari sananya gitu. Nggak terlalu warm, nggak terlalu cool, pas di tengah-tengah. Buat sehari-hari oke, buat yang bener-bener kita mau photoshoot oke banget. Dia tipe powder tuh yang agak sedikit buttery gitu, tapi nggak buttery banget, jadi gampang di blendnya. Terus lanjut ke highlighter. Sebenarnya aku punya banyak highlighter yang kayak sering aku pakai, tapi menurutku yang paling the bestnya di tahun ini yang aku temuin adalah produknya Roman. Kasian banget nggak sih ngeliatnya? Jujur gue punya banyak banget highlighter powder ya, tapi
kayak balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Warnanya memang aduh kok pink banget gitu ya. Tapi ini bagus banget kalau misalkan kamu punya kulit yang sawo matang pun ini bakalan masuk-masuk aja karena pas di tengah-tengah. Ini highlighternya bukan tipe highlighter yang benar-benar blinding. Kelihatan kulit kamu tuh memang glowing dari sananya. Partikelnya tuh halus banget, nggak kelihatan yang langsung kayak di sini doang kita pakai highlighter gitu. Jadi kayak kita pakai banyak ataupun dikit dia tetap cakep gitu, ngeblend ke kulit kayak langsung nempel istilahnya. Ini aku pakai di jidat pun lihat deh, kayak memang kulit aku yang glowing, nggak ada kayak bekas shred segini doang pakai highlighter, ngerti kan? Kalau buat yang suka pakai highlighter blinding pasti tahu deh. Ada tipe highlighter blinding yang formulanya itu kayak pas kita pakai dia agak medok di satu tempat doang. Kalau ini enggak, ini cakep banget. Dan lanjut aku akan bahas lip products. Aku tuh sempat kayak agak krisis gitu sama kayak Alice. Kok kayaknya gue lagi nggak suka ya sama lip products. Kok kayaknya nggak ada yang kayak nyangkut di hati. Aku bener cinta banget. Kok tahun lalu tuh aku cinta banget sama Dior Lip Tattoo kan. Sejujurnya setahunan ini lip products yang kayak selalu aku pakai dan kayak balik-balik lagi adalah produk collab-an aku sendiri. Aku bilang ini bagus bukan karena ini collab aku, tapi memang sebagus itu. Kayak ini tekstur yang aku suka. Bisa jadi lip tint, bisa jadi lip matte, bisa jadi yang kayak lip gloss gitu istilahnya. Nah kalau yang ini warna yang kayak bener-bener pas aja gitu di bibir aku, nutupin si hitam-hitamnya yang di pinggiran bibir. Dan buat daily pun kayak dipakai sedikit tuh bagus, tapi kayak aku nggak bisa aja masukin ini ke sini karena ini belum dijual. Ntar tahun depan ya pokoknya aku bakalan launch warna yang ini cakep banget, kalian wajib beli. Jadinya lip product tahun ini menurutku yang paling terbaik adalah produknya Something yang Umbrella. Teksturnya dia bukan tekstur yang bener-bener creamy pigmented gitu, dia tuh tetap masuknya di lip tint. Dan warna yang paling aku suka adalah yang Haiji sama Nicola. Karena memang dia lip tint, jadi garis pinggiran bibir tuh kadang-kadang masih terlihat gitu dan kurang tahan lama juga. Tapi menurutku warnanya cantik-cantik banget, dia ada 20 warna. Ini kalau ada dari awal tahun, kayaknya di pertengahan tahun aku nggak krisis kayak yang aku nggak tahu nih aku suka apa gitu selain produk aku sendiri. Kalau misalnya kalian pengen swatchnya, nanti aku bakalan bikin ya di tahun depan swatch kalau mau. Tapi aku pengen rekomendasiin lip balm yang aku suka juga. Ini collabnya Nanda sama Azarin Magic Color Lip Serum. Biasanya kalau yang kayak gini-gini kan pinknya kayak dangdut banget kan, kayak pink gonjreng gitu. Tapi kalau ini enggak, pinknya natural dan dia teksturnya tuh kayak gel gitu. Jadi bener-bener nyaman di bibir, nggak lengket sama sekali. Dan pinknya tuh lama stay di bibirnya. Kayak memang bibir kamu tuh pink dari sananya. Ini wajib banget sih dibeli. Sorry ya, lip cream biasa ataupun lip matte nggak ada yang aku masukin karena jujur aku nggak pakai karena aku sukanya yang kayak gini-gini gitu. Terus lanjut ke setting spray. Ini adalah 2 setting spray yang aku suka banget tahun ini. Pertama aku mau bahas yang Saat Beauty. Aku nggak tahu bacanya Saat atau Sat. Yang jelas ini si Saat Beauty itu Ultra Setting Spray. Dia tuh mistnya bener-bener fine. Jadi pas kita apply ke muka langsung kayak micro gitu ya, kecil-kecil gitu, dan langsung ngeset makeup kita. Hasilnya tuh makeup jadi kayak lebih nempel ke muka, terus lebih nggak dempul, lebih tahan seharian, ada oil controlnya juga. Ini aku pakai kayaknya udah mau sampai habis. Nah yang ini sih menurutku yang paling the best of the best. Ini bagus banget, ini wajib beli. Kalau setting spray kesukaan aku dari dulu sampai sekarang adalah Skindinavia. Kalau ini bisa menggantikan si Skindinavia karena aku cinta banget sama ini. Ini produknya So Natural Real Matte Makeup Setting Fix. Sebenarnya ada yang warna pink yang viral di TikTok, tapi aku pilih yang matte. Kayaknya mungkin sama aja ya formulanya. Kalau yang pink tuh lebih natural hasilnya, kalau yang ini lebih matte. Tapi aku ngerasa nggak matte banget, kayak ya udah gitu, nempel aja makeupnya ke seluruh wajah aku. Yang paling keren dari dia adalah karena dia bentuknya aerosol gini, jadi mistnya tuh bener-bener super duper halus. Ini udah halus ya, tapi ini lebih halus lagi, ngerti gak sih? Tapi memang harganya sih lebih mahal ya dibanding ini. Bikin makeup jadi bener-bener nempel banget, nggak dempul. Dan mistnya itu saking memang halusnya, jadi kayak bener-bener makeupnya tuh nempel gitu, ngerti gak sih? Kadang-kadang ada kan setting spray yang kayak spreadnya itu kurang bagus, tapi kalau ini super duper bagus. Yakin sih ini kalau habis gue bakalan beli lagi. Terakhir aku pengen rekomendasiin bulu mata. Ini adalah yang terbaik di tahun ini. Jujur 2 tahunan ini tuh aku sering banget kan beli bulu mata karena aku sekarang udah gak pernah extension gitu. Memang ada yang aku suka, tapi menurutku ini yang terbaik, yang sampai kalau aku habis, aku tuh stoknya kayak lebih dari 10
pair karena memang sebagus itu. Dia tuh cuttingannya bagus banget, yang kayak panjang pendek, tingginya juga bagus di mata, dan kayak ada semacam cat eye-nya gitulah. Dia di ujungnya kayak lebih panjang gitu, jadi mataku tuh kelihatan lebih kebuka. Sebelum dan sesudah aku make upan, pasti akan ada bedanya banget kalau aku pakai si Nigella ini. Untuk si batangnya juga enak, dia lentur ngikutin bentuk mata kita, nggak yang langsung kayak ngejegrek gitu, ngerti kan? Kayak dia bisa ditempel kemana aja gitu, fleksibel banget. Terus kalau pakai ini juga aku nggak perlu pakai eyeliner karena menurutku kayak udah tebel dari bawahnya gitu loh. Ini bagus banget sih untuk orang yang nggak suka pakai eyeliner. Pasti kamu bakalan suka karena hasilnya natural tapi nebelin. Oke, kayaknya produk tadi menutup video aku kali ini. Boxnya udah kosong juga, udah aku kasih tahu semua produk terbaik di tahun ini. Jadi sekian video dari aku kali ini, dan ini adalah video terakhir aku di tahun 2021. Yang pasti nanti 2022 aku bakalan sering upload video karena aku sekarang kayak lebih ngerasa produktif. Aku lebih produktif di Instagram sih sekarang, tapi hopefully di tahun 2022 YouTube-nya udah kembali kayak dulu lagi ya, sering uploadnya. Anyway, kalau misalnya kalian pengen request video apa, entah makeup atau skincare atau vlog atau jenis-jenis video lainnya, please komen aja di bawah. Nanti kalau banyak yang ngevote atau banyak yang nge-request, aku bakalan bikinin videonya di 2022. So ya, selamat tahun baru, selamat liburan, sampai ketemu di video aku tahun depan. Don't forget to subscribe. Bye bye.